see what I see? Halo warga desa Sukawedi, aku ingin berbagi cerita yang aku alamin di rumah kakekku beberapa waktu yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu, karena pandemi, papaku di PHK. Dan karena kami ngontrak rumah saat itu, kami terpaksa harus keluar dari kontrakan itu karena nggak sanggup bayar. Mau nggak mau, kami menumpang di rumah salah satu saudara papaku. Papaku ini punya 4 saudara dan mereka sukses semua ya. Mamaku anak tunggal, aku anak tunggal. Jadi mamaku sendiri nggak tahu bisa bantu apa gitu. Nah, yang namanya tinggal menumpang, walaupun itu masih saudara, pastinya akan ada gesekan, akan ada ketidakcocokan, ya pertengkaran kecil gitulah, yang membuat kami makin gak nyaman untuk tinggal lebih lama di situ. Sampai suatu hari, kakekku yang dari papa meninggal. Dan dia meninggalkan rumah warisan untuk anak-anaknya. Rumah ini posisinya ada di salah satu kota ya, di Jawa Tengah. Lalu dengan berbagai pertimbangan akhirnya saudara-saudara papaku setuju untuk menyerahkan rumah warisan itu ke kami untuk ditinggalin, untuk dirawat gitulah, karena kami kan nggak punya rumah ya. Ya udah, kami setuju. Lalu kami bawa barang-barang kami yang nggak seberapa, kami kemudian pindah ke sana. Rumah kakek ini modelannya kayak rumah joglo. Ya, rumah khas orang Jawa Tengah ya. Yang pintunya masih ada di tengah gitu kan, pintunya 2 gitu dibuka. Kamar-kamarnya gede, terus jendelanya masih jendela kayu yang gak ada kacanya. Uniknya itu di bagian jendela itu, bagian dalamnya ada kayak kawat yang dipantek di ujung kanan kiri. Terus ada kayak semacam kain ya. Kain enggak terlalu tebal sih, kainnya agak tipis gitu kan, yang dijadiin tirai di situ. Itu aja tingginya enggak full ya. Jadi tingginya tuh hanya setengah jendela aja gitu. Jendelanya juga model jendela kayu yang 2 pintu dibuka gitu kan. Nah, aku tuh dapet kamar yang di belakang. Jadi kalau misalnya pintu jendela aku buka itu aku lihat kebun-kebun gitu, kebun pisang, kebun mangga, ya macam-macam lah gitu. Suatu malam aku ditinggal sendirian di rumah itu. Papa mamaku itu semenjak kami tinggal di sana, mereka mulai merintis usaha. Ya, dagang kecil-kecilan gitulah. Nah, di hari itu memang papa mamaku pergi keluar kota dan mereka harus menginap. Jadi gak pulang ke rumah. Ya sebenarnya gak ada masalah juga sih. Karena aku udah beberapa kali ditinggal sendirian juga gak ada masalah. Aman kok di situ. Walaupun tetangga jaraknya jauh, tapi aman banget lah, nggak ada namanya maling atau apapun, itu nggak ada. Cuman nggak tahu kenapa
di hari itu dari sore aku tuh ngerasa kayak perasaan-perasaan nggak enak gitu. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba merinding, kayak ngerasa diawasin gitu. Walaupun aku tahu pasti nggak ada siapapun di situ kecuali diriku sendiri. Hewan peliharaan aja kami nggak punya, jadi cuma bener-bener aku doang di situ. Tapi ya karena aku tahu lingkungan di situ aman, ya sudahlah ya, biarin aja. Sekitar jam 9 malam, mulai ngantuk nih. Akhirnya aku tutup semua pintu, semua jendela. Aku masuk kamar, rebahan, tidur. Gak berapa lama aku tuh ngerasa kayak kayak dingin gitu. Kayak ada udara angin dingin yang berhembus gitu kan. Aku buka mata, niatnya sih buat nyari selimut gitu. Cuman saat itu aku sadar pintu jendela kamarku itu udah kebuka lebar. Dan aku lihat dari balik tirai jendela itu ada siluet laki-laki. Aku tahu pasti itu laki-laki karena dari posturnya dan potongan rambutnya. Tapi kalau dipikir secara logika ya, tirai itu aja tingginya sebatas telingaku. Dan bayangan orang itu yang ada di balik tirai itu tingginya nggak nyampe ujung tirai bagian atas. Wah, kemungkinan nih orang pendek nih, aku pikir gitu. Apakah ada anak-anak atau apa gitu, nggak tahu pasti juga kan. Karena takut diintip atau takut dia papain, aku ambil sapu lidi yang ada di dekat kasur. Terus aku mengendap-endap, ngedeketin tirai itu. Niatnya mau aku pukul tuh kepalanya. Begitu deket, tirainya aku buka sambil siap-siap memukul. Ternyata nggak ada apa-apa di situ. Cuman ada kegelapan malam. Dan aku cuma lihat ada pohon-pohonan. Gila, aku tuh merinding banget saat itu, beneran. Takut nih setengah mampus. Akhirnya aku cepet-cepet tutup pintu jendela, aku kunci. Terus tirainya aku tutup lagi. Udah, aku langsung rebahan di kasur. Aku ambil handphone, aku niatnya mau WA mamaku ya, supaya dia cepat pulang gitu. Tapi centangnya cuma centang satu. Ya mungkin nggak ada sinyal kali ya di sana. Nggak ngerti lah. Ya udah, daripada ketakutan sendirian, aku berusaha untuk tidur. Gak berapa lama, tiba-tiba aku ngerasain dingin lagi. Kayak udara dingin gitu. Angin berhembus. Aku buka mata. Dan sewaktu aku lihat, jendela kamarku kebuka lagi. Dan aku lihat ada siluet orang yang sama berdiri di balik tirai. Tapi kali ini posisinya sedikit lebih tinggi. Sampai aku bisa ngelihat bagian keningnya itu berkerut. Gak tahu, padahal posisi di kamarku itu hanya pakai lampu tidur kecil yang kalian tahu kan seberapa kuat sih cahayanya. Tapi aku tuh bisa ngelihat jelas kerutan-kerutan di kening orang itu gitu loh. Aku gak tahu lagi aku harus samperin atau apa. Karena logikanya kalau misalnya ada kerutan di kening otomatis tuh orang udah tua kan. Cuman ya daripada aku gak ngapa-ngapain, akhirnya aku ambil sapu. Terus
aku coba tanya ke orang itu. Siapa? Aku bilang gitu kan. Si orangnya gak jawab apa-apa. Cuman yang aku lihat keningnya itu kayak digerak-gerakin, dikerut-kerutin gitu. Seperti ngejawab, ini aku, biarin aku masuk. Gak tahu, kayak masuk aja di pikiranku kayak gitu. Karena ketakutan terus akhirnya aku lempar aja itu sapunya. Gak tahu dia kena apa enggak gitu kan. Cuman sewaktu aku lempar sapunya, terus aku lari buka tirainya, gak ada apa-apa di situ. Benar gak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku tutup lagi pintu jendela. Terus gak tahu ya, kemurahan Tuhan atau apa, aku dengar ada yang ngetok pintu di depan. Sewaktu aku lari ke depan, aku buka pintu. Thanks God, papa mamaku ada di situ. Aku yakin itu mereka, karena mama sendiri bilang, iya aku terima WA dari kamu, memang ada apa gitu loh. Dan kebenaran juga, ya urusan kami sudah selesai di luar sana gitu. Ya udahlah, akhirnya aku cerita ke papaku kalau kejadian apa yang barusan aku alami. Ada orang di luar sana yang ternyata aku buka tirainya gak ada apa-apa gitu. Papa sih reaksinya kayak apa ya, kayak gak kaget sih sebenarnya. Biasa aja gitu. Terus papa cuma bilang, ya mungkin penghuni yang lama di sini mau kenalan sama kamu atau gimana gitu. Dan dalam hatiku aku bilang, aduh nggak usah kenalan deh, mending nggak usah kenalan sama sekali deh, daripada aku ketakutan terus kan. Ya udah, semenjak kejadian itu, ya aku nggak tahu ini salah atau enggak. Tapi semenjak kejadian itu, di hari-hari tertentu, papa selalu menyediakan cabai merah gitu. Tahu kan kalian cabai merah itu yang panjang-panjang, ditaruh di atas tampah, terus diletakin gitu aja di luar pintu belakang. Jadi belakangku tuh kan dapur kan, biasa kan. Nah itu ada pintu menuju keluar, ditaruh aja di situ. Herannya, kalau malamnya itu ditaruh di situ, paginya aku temuin itu cabai kayak udah dimakan orang dan udah berantakan semuanya. Gak mungkin hewan dong makan cabai. Gila, selapar-laparnya hewan tuh gak mungkin makan cabai sih, setahu aku. Tapi itu terjadi. Dan selidik punya selidik, ternyata memang sosok yang tadi itu yang menjaga kakekku dulu semenjak kakekku tuh masih muda. Kalian tahu kan, zaman dulu orang perang ini dan itu, sebagian besar mungkin dari mereka punya kayak semacam pegangan gitulah. Nah salah satunya ya kakekku ini, dia punya pegangan yang katanya memang udah ngikutin dia dari kecil. Jadinya si sosok ini memang suka aja sama kakekku. Bahkan dia tinggal di situ sudah puluhan tahun bahkan. Ya, walaupun betah nggak betah, takut nggak takut ya. Cuman kalau untuk sekarang sih, aku udah mulai terbiasa sih dengan kondisi itu.
Maksudnya kalau di satu hari aja kami lupa untuk taruh cabai di belakang, pasti deh pintu jendela kamarku kebuka waktu aku tidur dan aku lihat sosok itu dari balik tirai. Sebenarnya cerita ini bukan ceritaku ya, tapi cerita ini aku dapatkan dari salah satu kaum nokturnal. Kaum nokturnal itu adalah subscriber channel Terbangun Tengah Malam. Namanya Elok Palupi. Terima kasih untuk Elok Palupi yang udah pernah kirim cerita ini ke Terbangun Tengah Malam. Sempat juga dibahas di sana. Kalau misalnya warga Sukawati penasaran, boleh dong main-main ke channelnya Terbangun Tengah Malam. Thank you buat kalian yang udah mendengarkan. Maaf banget kalau seandainya ceritanya kurang memenuhi asupan horor kalian. Aku Rahel dari channel Terbangun Tengah Malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan.